DPI episode malam hari ini dipermalukan klub kasta 4 Liga Inggris di mana harga diri setan merah. Akhir pekan akan ada duel perebutan hak asuh puncak klasemen Liverpool versus Arsenal. Arsenal, Bayern lagi, Madrid City lagi yang dapat Karabak senyum-senyum sendiri. Udian UCL musim ini selengkapnya hanya di DPI. Kita juga harus melihat yang baru banget masih hot from the oven nih ceritanya ya. Hasil drawing yang tentu akan kita bahas di DPI hari Jumat malam ini. Kita akan melihat seperti apa hasil drawing yang sudah hadir gitu ya. Kita akan langsung lihat ini dia jam tim semuanya. Kalau dilihat dari hasil drawing memang jalan terjal harus dilalui oleh Real Madrid yang langsung ketemu. Wah ini Liverpool, Juve sama Manchester City. 3 tim yang pastinya wow, ini akan jadi laga yang seru sekaligus ya beban berat juga nih bagi Madrid. Ada Marseille juga ya. Harus kejadian banget ya Madrid tandang ke Anfield, Trent Harus Alexander-Arnold habis pindah ke sana itu kejadian banget gitu. Jadi gue tapi ngeliat walaupun Madrid kayaknya jalannya ya bisa dibilang sulit ya dibandingkan tim-tim lain, tapi cukup balance lah. Tim-tim lain juga dapat porsi yang pertandingan level sulitnya itu sama kalau menurut gue di level ini ya. Kayak contoh Paris di sang juara bertahan juga dapat variasi lawan yang menurut gue tricky banget itu lawan-lawan yang mereka hadapi. Ada pertandingan yang juga di atas kertas walaupun timnya bisa dibilang pot 4, tapi pot 4-nya tuh nggak berasa kayak pot 4 menurut gue yang akan dihadapi oleh Paris Saint-Germain karena ada Newcastle di sana dan ada Athletic gitu di sana juga. Jadi ini tim pot 4 harusnya pot 5. Nggak ada yang lebih rendah dari itu Mas harusnya Mas. Ini tricky banget nih buat Paris nih. Jadi pembuktian juga mereka nggak ada lawan mudah kalau menurut gue bagi Paris Saint-Germain. Sedangkan kalau untuk lawan paling mudah gue justru ngeliatnya timnya Nuts nih. Chelsea. Menurut gue dapat variasi lawan yang paling enak dan menurut gue mereka bisa berbicara. Barcelona, gak terima loh. Barcelonanya mungkin berat. Selain itu, sama Munchen dibilangnya enteng. Selain itu, pot 3 dan 4 bisa mereka atasi itu kalau menurut gue. Benfica, Atalanta, oke lah ya. Iya, tapi Munchen akan ketemu sama Arsenal juga nih ya. Yes. Itu langganan juga tuh. Iya. Sering banget ketemu. Tapi ya Liverpool clean sweep kan kemarin di League stage. League stage ya. Mereka bisa menangis semua pertandingan. Arsenal juga tampil perkasa ya bisa dibilang seperti itu. Ya Arsenal nyampe semi tapi Liverpool langsung di first hurdle langsung kalah gitu sama PSG yang di grupnya peringkat 15. Gua waktu ditanyakan ketika sistem ini seperti apa sih, ternyata menawarkan something yang seru sejak awal. Sementara ketika kita bicara fase grup dulu, itu kan kita antar aja lah nontonnya pas 16 besar. Karena udah kebaca lah ketika lawan tim yang pot 4, pot 3 itu biasanya pertandingannya udah tahu loh. Lo bisa menebak langsung oh yang lolos ini. Iya, hampir 85%, 90% benar. Itu, iya. Untuk menebak 1-2-nya gitu. Sementara di sini Toto Brest lah muncul ada di papan atas gitu kan. Tim-tim yang tadinya kita tidak perhitungkan bisa masuk, itu kan memberikan something yang mengejutkan. City hari terakhir baru bisa lolos. PSG pekan terakhir juga baru bisa memastikan mereka lolos ke fase Stand up. Aku lolok nih ya mata kamu Riza. Ke fase knockout. Jadi ya bakal seru sejak awal dan itu yang paling kita sukain kan. Iya, kejutan-kejutan. Dan juga kita komentarin kan. Iya. Berlangsung nih nanti nih. Iya. Dan apa yang disampaikan Mas Haru itu juga didukung oleh data ya. Bagaimana sebelum adanya sistem seperti ini itu laga Champions League group stage itu rata-rata di tiap pekan itu ada draw sebanyak 6 sampai 7 kali. Tapi di sistem kemarin itu draw tuh rata-rata cuma 2 sampai 3 kali di setiap match day-nya. Jadi tim datang ke setiap pertandingan enggak ada lagi dengan mindset di laga ini gue main aman dulu, di game selanjutnya baru gue gas. Tapi mereka mindsetnya ini game yang harus gue menangkan gitu. Ini game yang harus gue menangkan di tiap pertandingan dan itu menambah seru karena bisa aja ada kemungkinan lu sama-sama menang tapi peringkatnya bisa beda gitu. Betul, karena ini bisa berpengaruh kalau lu bisa lolos langsung ke tahap otomatis atau justru ke playoff atau bahkan kayak contoh musim lalu peringkat 24 sampai 26 itu peringkatnya poinnya mirip-mirip gitu. Jadi menurut gue dramanya akan tersaji dan
tim nggak ada lagi yang mindsetnya datang untuk seri, tapi datangnya untuk menang, dan itu menambah bumbu-bumbu. Dan menurut gue tim-tim anak baru ya Chelsea tim baru rasa lama lah ya. Mereka udah punya pengalaman di sini, tapi ini tim mudanya mereka banyak ujian di sini, dan banyak juga tim-tim macam Leverkusen yang banyak transisi di sana. Jadi ini persaingannya menurut gue sama-sama Iya ketat. dong, mengincar ketiga nih. Wow, langsung 3 trofi. Soalnya kalau di Jauh. Liga Inggrisnya susah. Jadi ya sudahlah, siapa tahu di sini dapat peluang, kan kita nggak tahu. Iya, betul. oke. Baik. Gini, waktu aku siaran debut di DPI, kita sempat ini ya ngomongin tentang top 4-nya Premier League. Nah, kalau ini mumpung udah ada undian yang sudah kita saksikan bareng-bareng, boleh dong kita tebak kira-kira semifinalis untuk di UCL. Waduh. Musim ini. Arsenal musim lalu semi. Tunggu, saya kasih waktu untuk berpikir sejenak ya. Semifinal berarti berapa tuh? 4 tim ya? 4 tim ya, yang paling 4 jauh tim kali untuk ya. UCL di musim ini yang akan kita tayangkan juga nih untuk masuk ke semifinalnya Champions League musim ini. Oke, Rizal dulu deh, kayaknya udah siap banget ya Rizal nih. Udah, soalnya udah ada dari kemarin ya kok. Udah siap ya. Semifinal ya? Ya. Di musim ini kayaknya Barcelona gue ngeliat masih punya kualitas Alright. untuk tim yang lanjutin lagi sampai di semifinal lagi, karena ya mau highline-nya bisa dimanfaatkan oleh tim lawan kayak gimana pun, tapi lini depan mereka menurut gue masih terlalu bahaya lah. Ini tim yang bisa nembus pertahanan setebal apapun, jadi gue naruh Barcelona di semifinal. Mereka akan masuk di sana. Dan selanjutnya Paris lagi. Menurut gue PSG masih jadi tim yang kualitasnya masih sama, walaupun ada perubahan di posisi penjaga gawang, tapi gue rasa itu nggak terlalu berpengaruh selama lini depan outfield yang mereka masih sama semua. Jadi Paris, PSG dan Barcelona akan ada di sana. Untuk tim lain justru dua tim Inggris menurut gue, Arsenal dan Liverpool sih menurut gue. Arsenal punya kualitas yang menurut gue cukup di laga-laga Champions. Bahkan lebih mungkin mereka berbicara jauh di Champions lagi ketimbang di Premier League. Liga Inggris. Menurut gue, jadi Champions League bisa lebih jauh lagi. Dan Liverpool yang musim lalu kan unlucky juga ya, kalah dari PSG di babak adu penalti. Jadi Arsenal dan Liverpool menurut gue tim Inggris yang bisa melaju paling panjang di Liga Champions musim ini sih. Menarik. Oke, ada 2 tim Inggris di sana. Bahkan gue pikir bisa ke semifinal kayaknya dua-duanya tuh. Liverpool Arsenal. Liverpool Arsenal tuh worthy of a semifinal sih menurut gue ya. Tapi tergantung nih Arsenal mau projectionnya di mana sih liga. Oh iya. Lu mau Dibelah juara ya. fokusnya gitu. Tapi justru ketika orang lu bakal jagain trofi nih di Premier League gitu. Tapi justru juaranya di Liga Champion. Ya bisa jadi aja gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu, tiba-tiba kayak Inter lah tiba-tiba nongol di final. Cuman kayaknya ngelihat tim dari Serie A skuadnya agak tipis, Munchen juga skuadnya tipis, City juga meragukan, Madrid yang gue pikir kan itu pelanggan-pelanggan semua ya, tapi kayaknya musim ini agak sedikit kurang tebal gitu skuadnya, sehingga Barcelona, PSG, Persis deh. Liverpool Arsenal. 4 sih udah benar iya, Mas. Udah. Liverpool Arsenal. Identik. Liverpool Arsenal. Sama. Emang sama. Identik kita. Anjir. Iya. Barcelona, PSG, Liverpool, Arsenal. Nggak ada yang mau diganti nih, satu nih satu gitu. Nggak, maksudnya gini, berarti Kejutan. nggak akan ada tim kejutan mungkin di semifinal. Kayak kemarin Inter ya. Iya, siapa tahu tiba-tiba. Arsenal kemarin kejutan juga tuh. Iya sih. Ada di sana jarang-jarang tuh ya. Atau Ya udah, backup tim. ini sih ya. Yang bakal mengejutkan siapa ya? Atau yang kira-kira Sebenarnya- mungkin akan ada Chelsea enggak dong. Klub juara dunia tuh, Mas. Klub juara dunia. loh, Mas. Siapa tahu, Mas. Leverkusen. Kan biasanya kalau kita nyebut 3 itu kan biasanya Madrid, Munchen, City, Barcelona kan biasanya itu tuh. Tapi kayaknya cuman Barcelona sih Kayaknya menurut iya. gue Oke. yang cukup meyakinkan ya untuk melaju cukup jauh gitu. Atau Inggris-Inggris lagi antara Spurs atau Chelsea kalau dapat lawan yang ideal gitu, karena Iya. Spurs dapat league stage salah satu yang paling gampang juga gitu. Bisa aja Spurs Siapa dengan tahu. pelatih Iya. barunya mereka dengan status yang ibaratnya mereka udah pecah telur trofi, mereka punya semangat baru, identitas baru, menurut gue Spurs bisa aja Kalau ngejutin. enggak gue di musim PSG ini. diganti deh. Ganti Siapa apa? tuh? PSG ganti siapa ya? Dortmund supporter ya kemarin juga mengejutkan juga tuh Dortmund. Siapa ya? Tipis sih Mas. opsi Madrid selain nggak itu, nih? Mas. Nggak ada. Madrid PSG Good bisa option. sih Madrid lah. Maybe. Dibanding City, dibanding Munchen kayaknya Madrid lah. Madrid Pasnya aja deh berapa? Madrid, Barca, Liverpool, Arsenal kayaknya. Oke, itu asik tuh. Oke, berarti ada satu pembeda tadi ya. Iya, iya, Berarti beda. antara Rizal dan juga Mas Sabto yang akan kita Biar nggak sama aja. tayangin. Biar beda aja, padahal mah. Tujuannya itu juga, sama. Oke deh, itu dia prediksi dari para pundit kita untuk semifinal UCL nanti di musim ini. Dan menurut JM Team kira-kira 4 tim yang akan masuk ke semifinal menurut kalian
kira-kira siapa sih? Let's go komen aja ya. Dan sekarang kita juga akan bacain komen dari JM Team semuanya yang udah ada tentang hasil drawing di Champions League. Let's go, ada dari Ade Media. Pesan buat Liverpool, jangan terlalu ngegas seperti musim sebelumnya. Bawa santai aja biar nggak terlalu kebaca permainannya. Bener kan? Iya juga ya. Sayang Dan menang banyak, menang semua gitu kan. Jadi begitu lolos langsung kalah. Sayang Iya, banget lawan. sayang banget loh. Unlucky. Rekornya padahal udah sempurna Iya, gitu bagus ya. banget. Dan aduh, ini dia si Kakang Indra Kusuma. Chelsea, are we scared of any team? No, we're not. Iya sih. Layak No, untuk we're begitu. not. Chelsea spesialis turnamen. Tuh, Iya. hati-hati. Udah nama Siapa dapat. tahu. Piala FA dapat. Iya, makasih ya. Startnya Mas. itu dulu aja. Itu Startnya dulu. di situ Ya aja udah dulu. deh. Thank you lah kalau gitu. Yang penting ada hasil gitu. Tapi enggak dong, lihat nanti di UCL akan seperti apa ya. Kita pastinya penasaran juga ya tentang bagaimana tim-tim nantinya akan bersaing ketat di sana. Yap. Dan juga kira-kira siapa tim-tim yang mungkin juga akan membawa kejutan di Ya. musim ini di Champions League. Anyway, that's it for today teman-teman semuanya. JM Team, thank you so much sudah bareng-bareng kita udah nongkrong di DPI Jumat bersama dengan geng Jumat saya, Jumat Sersan, serius santai. Serius ya. santai. Kalau Rabu ada namanya, Jumat juga ada namanya dong bikin. guys. Ya sudah. Rabu apa namanya? Aduh lupa lagi bikinannya Rabu. Evelina Tan tuh ya. Kacau nih Lupa. yang Rabu Aduh. masa. Berubah-berubah soalnya namanya. Kacau ya dia. Berubah-berubah Lu yang namanya. siaran gua enggak, ayo. Berubah-berubah Tuh namanya kan beneran. Besti katanya. Ntar gue inget-inget lagi deh. Ntar gue Tuh kalau inget-inget Mas Sabto nih. Besti jangan lupa ya DPI Jumat Sersan, serius Sersan. santai. Serius santai. Yes, thank you so much untuk JM Team semuanya. Kita ketemu lagi di episode DPI berikutnya dan kita ucapkan terima kasih juga untuk Mas Sabto Haryo, Rizal Palevi, thank you untuk analisanya dan Buat juga Awi obrolan juga. yang sangat menarik. Awi juga terima kasih banyak. Natasha Jermania pamit undur diri. See you on the next episode. Bye bye, take care. Mwah.